membaca ayat itu harus lengkap. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran bermodalkan terjemahan saja tanpa ada piranti sarana ayat alat yang kita gunakan untuk memahami ayat Al-Quran dan Sunnah tadi, nanti kita keliru, cenderung sesat. Nah, maka di antara cara kita di dalam tafsir Al-Quran itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu biasanya baca satu ayat. Penggalan ayat berikutnya atau di ayat berikutnya ada penafsiran tentang ayat sebelumnya itu. Nah, ini mesti kita baca dengan baik dan benar. Apa contohnya? Ya, di sini disebutkan misalnya begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika di dalam surat Al-An'am ayat 3. Ya. Ada yang punya mushaf? Ya. Jika tidak, bunyinya begini. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 3. Bunyi ayatnya begini. Wa huwallahu fis samawati wal ard. Ya, bunyi ayatnya seperti itu. Wa huwallahu fis samawati wal ard wa fil ard. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Nah, ini bunyi satu ayat. Wa huwallahu fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya apa ini, Bapak Ibu? Dan dialah Allah di langit. Dan dia juga adalah Allah di bumi. Ya. Nah, kalau kita pahami ini secara literal, berarti di langit ada Allah, di bumi ada Allah. Tapi kan katanya Allah itu di langit. Mengapa Allah menyebut pula di bumi? Bukankah Allah dalam pemahaman ya yang cenderung arah-arahnya kepada penjasmanian, memisikkan Allah Ta'ala tadi, ya di sini Allah menyebut dia di langit. Kemudian disebutkan pula di bumi. Padahal kan Allah di langit bersemayam di aras dalam pemahaman mereka tadi. Nah, maka tidak boleh berhenti sampai di sini ayat ini. Jangan diberikan titik di sini, tapi koma dulu. Allah Ta'ala di langit dan dia juga di bumi. Apakah pemahaman fisikal? Ya. Karena banyak orang yang membawa pemahaman ayat itu zahirnya begitu, tangan ya tangan. Nah, coba dipahami ayat ini. Kalau dengan pembahasan, dengan pendekatan zahir, literalnya. Ya, Allah di langit, Allah di bumi. Padahal lanjutan ayat ini kan jelas. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, Allah di langit, Allah di bumi. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Allah kembali. Maksud Allah di langit, Allah di bumi itu adalah ya'lamu, Allah mengetahui, sirrakum, apa yang kalian rahasiakan, wa jahrakum, apa yang kalian ungkapkan, wa ya'lamu ma taksibun, dan segala yang kalian kerjakan itu Allah Maha. Itulah maksudnya wa huwallahu fis samawati wa ma fil ardi. Allah di langit, Allah di bumi. Ya, maksudnya bukan makna literal pendekatan fisik. Allah di langit, pindah malam nih ke bumi, itu naik lagi ke langit. Itu pendekatan fisik. Ya, jauhkan itu dari pemahaman kita, karena makna ayat ini bercerita tentang Allah mengetahui segala. Jadi coba pemahaman akidah itu bawa ke arah yang demikian. Ya, ini sekarang kajian-kajian akidah membawa pemahaman
fisikal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya substansi dari kajian akidah itu rasa bertuhan, di mana kita diawasi, ditatap, dilihat oleh Allah, yang ujungnya nanti akan melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, itu akhirnya pada hilang, sehingga muncullah kajian mengenal tubuh-tubuh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dengan begitu apakah muncul rasa takut kepada Allah? Tidak. Ya, sehingga ya, yang terjadi apa? Ya, Allah itu punya dua kaki, kakinya masuk ke dalam neraka. Sehingga ya, kadang saya berpikir kok iman orang awam, nenek-nenek kakek kita dulu, ya begitu kokohnya, padahal mereka tidak belajar ya yang seperti ini nih. Ya, kenapa? Karena ulama-ulama kita dulu mengarahkan kajian akidah ini ke ma'rifatullah, kita mencoba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ujungnya nanti adalah rasa bertuhan, di mana kita ditatap, dilihat oleh Allah, muraqabatullah, sehingga lahirlah apa? Sehingga amal kita baik, hati kita baik, pikiran kita juga baik. Karena apa yang terlintas itu Allah tahu. Apa yang menjadi khianat mata juga Allah tahu. Apa yang berdesir di dalam hati kita juga Allah tahu.